Sistematika penulisan karya ilmiah. Nama Diodanur Firmansyah. NIM 2020411018. Prodi Agroteknologi A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang dimaksud dengan sistematis adalah karya ilmiah ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu, sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Ilmiah berarti karya tersebut menyajikan suatu deskripsi yang didasarkan atas bukti-bukti empiris, sehingga para pembaca dapat melacak atau bahkan menguji kembali landasan teoritis yang mendukung gagasan tersebut. Tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 3. Karya ilmiah yang ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. 4. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusan lainnya. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar dan teratur. 1. Bagian pembuka. Yang dimaksud dengan bagian pembuka karya ilmiah adalah bagian yang kita lihat dan baca ketika membaca karya ilmiah. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. 1. Cover. Cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. 2. Halaman judul. 3. Halaman pengesahan. 4. Kata pengantar. Kata pengantar yaitu berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. 5. Daftar isi. Daftar isi merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis. 6. Abstrak. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, dan hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. 2. Pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan disajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, pembatasan masalah, serta tujuan dilakukannya penelitian. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. 1. Latar belakang masalah. Berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan atau realita dengan teori. 2. Perumusan masalah. Berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. 3. Pembahasan atau pembatasan masalah. Berisi mengenai batasan-batasan permasalahan yang ingin dibahas, sehingga cukup bahasan, tidak meluas dan tetap relevan. 4. Tujuan penelitian. Berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. 3. Pembahasan. Pembahasan karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi keilmuan serta hipotesis. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut. 1. Pembahasan teori, yaitu membahas teori-teori yang ada pada suatu karya tulis ilmiah. 2. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. Karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. 3. Pengajuan hipotesis, yaitu pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat dan kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. 4. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Metode penelitian kuantitatif.
yaitu metode kuantitatif digunakan untuk mencari data yang membutuhkan observasi. Hasil dari metode ini adalah angka. 2. Metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah kebalikan dari metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini berbentuk narasi, bukan angka. 3. Metode penelitian eksperimen atau percobaan, yaitu peneliti akan melakukan percobaan pada suatu hal untuk mencari tahu dampak dari perlakuan yang diberikan. 4. Metode penelitian deskriptif, yaitu membuat gambaran keadaan suatu objek atau subjek dengan rinci. 5. Metode survei, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang sudah ditetapkan. 6. Metode kuesioner atau angket. Peneliti akan mengajukan pertanyaan sesuai tema karya tulis ilmiah. 5. Hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis dan evaluasi terhadap data yang disajikan, pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan grafik, gambar, dan tabel. Penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proporsi atau kalimat yang disampaikan, yang disarikan dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran yang dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. 7. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 1. Daftar pustaka, yaitu suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. 2. Lampiran-lampiran, yaitu merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. 3. Yang terakhir yaitu daftar tabel, yaitu daftar dari tabel yang terdapat di karya tulis ilmiah.